Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatun Nisa dengan NIM 176 10 102, merupakan mahasiswa jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di mana kali ini akan membahas tentang supercritical fault generation, a solitary like wave above a boom. Kita di sini akan membahas 3, yaitu yang pertama problem formulation, yang kedua penskalian variabel pada persamaan-persamaan, dan yang ketiga adalah aproksimasi variabel yang digunakan. Bab ini akan menjelaskan bagaimana penurunan persamaan Laplace pada air gelombang yang melalui sebuah gundukan, yaitu dengan beberapa persamaan, yaitu persamaan 2.1, persamaan 2.2, persamaan 2.3, dan persamaan 2.4. Sehingga dengan beberapa persamaan di atas, akan kita lakukan suatu peskalaan dengan beberapa variabel dan aproksimasi dengan deret. Skala-skala yang digunakan adalah epsilon, x, y, pi, eta, dan h. Sehingga skala-skala di atas akan disubstitusikan ke dalam persamaan 2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4. Selanjutnya kita akan membahas penskalaan variabel pada persamaan-persamaan. Yang pertama, penskalaan variabel pada persamaan 2.1, yaitu dot kuadrat kali pi per dot x kuadrat ditambah dot kuadrat pi per dot y kuadrat sama dengan 0, dengan skala pi bar sama dengan U0 bar kali x bar ditambah pi bar. Selanjutnya x sama dengan epsilon pangkat setengah kali x bar kali h pangkat min 1. Selanjutnya x bar sama dengan epsilon pangkat min setengah h kali x. Dan pi bar sama dengan epsilon pangkat min setengah h kali akar gh pi. Dan pi x bar. Di mana akan disubstitusikan ke dalam dot kuadrat kali pi dibagi dot x kuadrat, sehingga diperoleh sebagai berikut, dengan memasukkan beberapa skala-skala yang sudah disebutkan tadi ke dalam persamaan tersebut, sehingga dapat menghasilkan suatu persamaan, yaitu di mana dot pi bar per dot x bar sama dengan u bar 0 u0 bar ditambah akar gh dikalikan dengan dot pi per dot x, di mana merupakan persamaan tersebut adalah persamaan 2.5. Selanjutnya kita akan mencari dot kuadrat pi per dot x bar kuadrat, di mana dapat dijabarkan sebagai berikut dan menghasilkan suatu persamaan baru, yaitu dot kuadrat pi per dot x bar kuadrat sama dengan epsilon pangkat setengah dikalikan h pangkat min 1 dikalikan akar gh dot kuadrat pi per dot x kuadrat, yaitu merupakan persamaan 2.6. Selanjutnya dengan skala yang hampir sama, di mana akan disubstitusikan ke dalam dot kuadrat pi per dot y kuadrat, sehingga diperoleh, yang pertama kita akan masukkan ke dalam dot pi bar per dot y bar, di mana akan bisa dijabarkan sebagai berikut. Caranya sama dengan penskalaan variabel yang sebelumnya, yaitu mensubstitusikan skala-skala yang sudah ada ke dalam persamaan tersebut, di mana menghasilkan dot pi bar per dot y bar sama dengan epsilon pangkat min setengah kalikan g akar gh dot pi per dot y, di mana persamaan tersebut adalah persamaan 2.7. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan terhadap dot kuadrat pi per dot y bar kuadrat, di mana dapat dijabarkan sebagai berikut, sehingga menghasilkan dot kuadrat pi per dot y bar kuadrat sama dengan
epsilon pangkat min setengah H pangkat min 1 dikalikan GH dot kuadrat pi per dot Y kuadrat. Kemudian persamaan 2.6 dan 2.8 yang sudah dihasilkan tadi disubstitusikan ke dalam persamaan awal yaitu 2.1 sehingga diperoleh menjadi persamaan 2.9 yaitu epsilon dikalikan dot kuadrat pi per dot x kuadrat plus dot kuadrat pi per dot Y kuadrat, di mana persamaan tersebut menjadi persamaan 2.9. Selanjutnya perskalaan variabel pada persamaan 2.2. Caranya sama, yaitu dengan mensubstitusikan skala yang sudah diketahui ke dalam persamaan tersebut. Selanjutnya, kita mencari persamaan 2.10 yang dihasilkan dari mensubstitusikan persamaan 2.2 dengan skala eta bar sama dengan eta kali H, X sama dengan epsilon pangkat setengah dikalikan H pangkat min 1 X bar, dimana disubstitusikan ke dalam dot eta per dot X, menghasilkan persamaan 2.10 yaitu dimana dot N dot eta bars plus dot X bar sama dengan epsilon pangkat setengah dot eta per dot X. Maka substitusikan persamaan 2.5, 2.7, dan 2.10 ke dalam persamaan 2.2 sehingga menghasilkan persamaan 2.11 yaitu dot pi per dot Y dikurangi epsilon dot eta per dot X dikalikan U0 plus dot pi per dot X sama dengan 0. Yang ketiga, kita akan melakukan perskalaan variabel pada persamaan 2.3 di mana dilakukan hampir sama dengan perskalaan variabel yang sebelumnya, di mana persamaannya menjadi 1/2 dot pi per dot x kuadrat plus dot pi per dot Y kuadrat plus G dikalikan H plus eta bar sama dengan setengah U0 bar pangkat 2 plus GH dengan skala yang mana akan disubstitusikan terhadap dot pi bar per dot x kuadrat. Caranya sebagai berikut. Sehingga menghasilkan persamaan 2.12. Lalu, kembali kita lakukan mensubstitusikan skala-skala yang sudah diketahui terhadap dot pi bar per dot Y bar kuadrat, di mana memperoleh persamaan 2.13 yaitu epsilon pangkat min 1 dikalikan GH dikalikan dot pi per dot Y kuadrat. Sehingga persamaan 2.12 dan 2.13 bisa disubstitusikan ke dalam persamaan 2.3. Sehingga pengerjaannya sebagai berikut dapat menghasilkan persamaan 2.14 yaitu F kali dot pi per dot X plus 1/2 dikalikan dengan dot pi per dot X kuadrat plus 1/2 epsilon dikalikan dot pi per dot Y kuadrat ditambah eta sama dengan 0. Yang terakhir yaitu penskalaan variabel pada persamaan 2.4, di mana persamaan tersebut dapat dijabarkan sebagai dot pi per dot Y dikurangi dengan dot pi per dot X dikalikan dot H per dot X sama dengan 0. Dengan skala-skala tersebut, di mana akan disubstitusikan terhadap dot H bar per dot X bar. Sehingga dapat dilakukan dengan mensubstitusikan skala-skala yang sudah ada. Sehingga menghasilkan persamaan 2.15 di mana dot H bar per dot X bar sama dengan dot H per dot X kali H kali epsilon pangkat 2 dot H per saya ulangi, persamaan 2.15 menjadi dot H bar per dot X bar sama dengan dot H per dot X dikalikan epsilon pangkat 5/2. Lalu substitusikan persamaan 2.7, 2.5, 2.15 ke persamaan 2.4.
sehingga menjadi persamaan 2.16, yaitu dot pi per dot y dikurangi dot h per dot x dikalikan epsilon pangkat 3 dikalikan f ditambah dot pi per dot x sama dengan 0. Perskalaan variabel pada persamaan-persamaan sudah selesai, maka kita akan beralih ke aproksimasi variabel yang digunakan. Aproksimasi pada persamaan 2.9 yaitu variabel tak bebas pi pada persamaan 2.9 dalam bentuk deret asimptotik adalah sebagai berikut, yaitu 2.17, 2.18, dan 2.19, di mana persamaan 2.18 dan 2.19 disubstitusikan, maka diperoleh menjadi persamaan 2.20. Persamaan tersebut masih dalam bentuk deret. Selanjutnya, aproksimasi pada persamaan 2.11, di mana variabel tak bebas pi pada persamaan 2.11 dalam bentuk deret asimptotik adalah sebagai berikut, yaitu 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, dan 2.26, di mana kita akan mensubstitusikan persamaan 2.2 dan 2.26 ke persamaan 2.11 yang sudah kita bahas sebelumnya, maka diperoleh sebagai berikut. Sehingga kita menghasilkan persamaan 2.27 sebagai berikut. Selanjutnya, kita akan membahas poin ketiga, yaitu aproksimasi pada persamaan 2.14, di mana variabel tak bebas pi pada persamaan 2.14 dalam bentuk deret asimptotik adalah sebagai berikut. Dapat dilihat ada beberapa persamaan, ada beberapa deret, di mana deret tersebut akan disubstitusikan ke persamaan 2.14, yaitu 2.28 sampai 2.35. Sehingga diperoleh sebagai berikut. Selanjutnya kita dapat menguraikan menjadi persamaan 2.36. Yaitu sebagai berikut, di mana dalam bentuk 2.36 adalah deret. Selanjutnya, kita akan mengaproksimasikan poin keempat, yaitu pada persamaan 2.16. Misalkan pi adalah suatu gundukan dan f adalah perbedaan kecepatan aliran, maka persamaan dalam bentuk deret asimptotik menjadi persamaan 2.37 sampai 2.41. Dapat diperlihatkan. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan persamaan tersebut, yaitu 2.38 sampai 2.41 ke dalam persamaan 2.16. Maka diperoleh persamaan 2.42, yaitu sebagai berikut. Setelah melakukan aproksimasi, diperoleh solusi dari persamaan 2.9, 2.11, 2.14, dan 2.16 dengan meninjau pada tiap-tiap orde pertama, ketiga, deret asimptotik. Selanjutnya kita akan meninjau terhadap tiap-tiap orde dari deret asimptotik. Berdasarkan persamaan 2.20, 2.27, 2.36, dan 2.42 akan ditinjau setiap orde epsilon untuk mendapatkan solusi dari deret asimptotik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orde epsilon, di mana 0 kurang dari y kurang dari 1. Dan y sama dengan 1. Merupakan persamaan 2.4. Dan selanjutnya. Yang kedua, orde epsilon kuadrat adalah sebagai berikut, di mana 0 kurang dari y kurang dari 1 merupakan persamaan 2.47. Dan ketika dot pi per dot y min dot eta 1 per dot x kalikan f 0 sama dengan 0, dan untuk y sama dengan 1 merupakan persamaan 2.48.
Dan dot P per dot Y sama dengan 0. Untuk Y sama dengan 0 yaitu 2.49. Untuk orde epsilon pangkat 3 adalah sebagai berikut. Yaitu persamaan 2.50, persamaan 2.51, 2.52, dan 2.53. Berikut adalah langkah-langkah penyederhanaan solusi deret asimptotik dengan model matematika. Yang pertama untuk orde epsilon, di mana persamaan 2.54 kita dapat mengintegralkan terhadap Y menjadi dot per dot Y dikalikan dot Pi 1 per dot Y sama dengan 0. Sehingga menghasilkan yaitu dot Pi 1 per dot Y sama dengan C, merupakan persamaan 2.55 dengan kondisi batas 2.44, maka C sama dengan 1. Sehingga persamaan 2.55 menjadi dot Pi 1 per dot Y sama dengan 0. Selanjutnya kita melihat kondisi batas 2.45. Sehingga diperoleh dot Pi 1 per dot X sama dengan min eta 1 per F0, di mana persamaan tersebut adalah 2.57. Kita melihat kondisi batas pada 2.46 sama dengan kondisi batas 2.44 yaitu dot Pi 1 per dot Y sama dengan 0. Lalu kita integralkan persamaan 2.56 terhadap Y. Sehingga diperoleh persamaan 2.59, maaf saya ulangi, yaitu dot per dot X dikalikan dot Pi 1 per dot X sama dengan dot per dot X dikalikan dot D sama dengan per dot X. Jika pada persamaan 2.59 yang sudah disebutkan tadi, diberikan kondisi batas dengan Y sama dengan 1, sehingga diperoleh dot Pi 1 per dot X sama dengan D per dot X. Dari persamaan 2.58 dan 2.59 didapatkan dot per dot X dikalikan dot D per dot X sama dengan min 1 per F0 dikalikan dot eta 1 per dot X. Maka persamaan 2.58 dan 2.59 menjadi persamaan 2.61, yaitu dot per dot X dikalikan dot Pi 1 per dot X sama dengan min 1 per F0 dikalikan dot eta 1 per dot X. Selanjutnya terhadap orde epsilon pangkat 2, yaitu substitusi persamaan 2.61 ke persamaan 2.47 menjadi persamaan 2.62, yaitu dot per dot Y dikalikan dot Pi 2 per dot Y sama dengan 1 per F0 dikalikan dot eta 1 per dot X. Lalu integralkan persamaan tersebut sehingga menjadi persamaan 2.63, di mana kita akan melihat kondisi batas pada 2.50, sehingga menjadi dot Pi 2 per dot Y sama dengan 1 per F0 dikalikan dot eta 1 per dot X, merupakan persamaan 2.65. Lalu kita melihat kondisi batas 2.48 pada persamaan 2.65. Dengan F0 sama dengan 1, maka persamaan 2.66 maksud saya, menjadi dot Pi 2 per dot Y sama dengan dot eta per dot X dikalikan Y. Lalu integralkan persamaan tersebut, sehingga menghasilkan persamaan 2.68, yaitu dot Pi 2 per dot X sama dengan 1 per 2 Y kuadrat kali dot per dot X dikalikan dot eta pangkat 1 per dot X plus dot E per dot X. Dengan melihat kondisi batas dan persamaan 2.68, sehingga persamaan menjadi persamaan 2.70 seperti berikut. Selanjutnya yaitu orde epsilon pangkat 3. Kita dapat menguraikan menjadi dot per dot X dikalikan dot Pi per dot X ditambah dot per dot Y dikalikan dot Pi 3 per dot Y sama dengan 0. Sehingga kita dapat mensubstitusikan persamaan 2.70 ke dalam persamaan 2.71. Lalu diintegralkan dengan integral persamaan yang sudah diperoleh tadi. Dan melihat kondisi batas 2.53 dan persamaan 2.73, maka diperoleh G sama dengan dot H per dot X, merupakan persamaan 2.74.
Sehingga persamaan 2.73 menjadi persamaan 2.75 tersebut. Dengan melihat kondisi batas 2.51, maka diperoleh persamaan sebagai berikut. Jika F0 sama dengan 1, maka persamaan menjadi tersebut. Kalikan kedua ruas dengan min 1, sehingga 1/3 dot pangkat 3 eta 1 per dot x pangkat 3 plus 2 dan seterusnya bisa ditulis sebagai 1/3 eta xxx min 2f eta dan seterusnya menjadi persamaan 2.76, di mana persamaan tersebut adalah model matematika untuk gelombang permukaan yang solusi analitiknya berbentuk sekian hiperbolik, di mana eta x, y adalah ketinggian permukaan fluida, f adalah perbedaan kecepatan air, dan hx adalah representasi dari gundukan pada dasar permukaan. Pada saat hx sama dengan 0, persamaan tersebut disebut persamaan KdV, dan pada saat hx tidak sama dengan 0, persamaan tersebut disebut force KdV. Demikian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.